Okay. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Okay, for this time, we have a race Berita panggilan leader. kami Exactly. ditujukan We kepada rombongan dari Purwakarta, our pimpinan Bapak Haji house. Arifin, That is. Okay. untuk segera berkumpul di halaman Istana Gebang, karena rombongan akan segera berangkat menuju ke makam Bung Karno. Sekali lagi, Okay. berita Before panggilan I kami will ditujukan show to you kepada rombongan dari the Purwakarta, house. Okay, pimpinan let's Bapak follow me. Haji Arifin, Let's go inside. untuk segera Perempuan Raden Sukarmini lahir di Bali. Menjelang kelahiran Bung Karno dipindahkan ke Surabaya. Sehingga Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni tahun 1961, dikenal dengan nama Lawang Keteng, atau tepatnya sekarang ini ditemukan di Panduan 4 nomor 40. Setelah itu Bung Karno pindah, ayahanda Bung Karno pindah ke Sidoarjo. Bung Karno dititipkan ke kakeknya di Tulungagung yang Harjo Kromo, dibesarkan di Tulungagung. Ayahnya pindah ke Ploso Jombang. Terus Bung Karno diambil sekolah mulai kelas 1 di Ploso Jombang, kelas 2 sampai kelas 6 pindah di Mojokerto. Kelas 6 karena dipindahkan sekolah di ROP Cluster School, akhirnya turun menjadi kelas 5 lagi, menempuh kelas 5, 6, 7, 8 selesai. Pindah ke HBS. Bertepatan dengan ayahandanya pindah ke Bekasi tahun 17. Nah, sehingga ketika rumah ini dibeli, otomatis Bung Karno sudah berada di Surabaya. Tapi setiap kunjungan ke Blitar, yaitu liburan, minta uang saku dan sebagainya, kan tetap ke Blitar ini. Walaupun bukan masa kecilnya, tapi masa remaja Bung Karno, justru di masa pencetakan sebagai seorang yang terpelajar waktu itu sering berkunjung ke Blitar dan mengetahui kondisi Blitar, kondisi buruh-buruh di perkebunan, kondisi buruh-buruh di pabrik gula, sehingga itulah tercetak Soekarno yang punya idealisme yang besar itu. That is the story from our Proklamator Indonesia, the first president in Indonesia from was that Soekarno from the child until Soekarno can care the people. Oke, Bapak bisa dilanjut gitu. Lanjutkan. Okay. Setelah jadi ketika Bung Karno sekolah di Burger School, yaitu di Surabaya, ya toh, akhirnya Bung Karno banyak bergaul dengan para pejuang-pejuang kemerdekaan waktu itu, karena beliau istilahnya kos ya di rumah Cokro Aminoto, seorang pemimpin Serikat Islam, sehingga tercetak Bung Karno di situ. Dan kegiatan-kegiatan Bung Karno muda seperti mendirikan Trikoro Darmo di usia 18 tahun sudah mendirikan suatu perjuangan untuk anak-anak muda yang namanya Trikoro Darmo. Selanjutnya Bung Karno setelah lulus dari HBS sekolah di Bandung, dimatangkan di Bandung. Tapi kan dia tetap pulang pergi ke Blitar ini menengok orang tuanya, ya sampai selesai di Bandung. Bahkan seterusnya, sehingga setelah terjun ke bidang politik mendirikan Partai Nasional Indonesia, berjuang bersama tokoh-tokoh nasional waktu itu, termasuk bertemu dengan Pak Hatta, bertemu dengan Agus Salim, dan akhirnya Bung Karno ya kena sanksi oleh pemerintah Belanda, masuk penjara Sukamiskin, dibuang ke ND dan sebagainya. Sebenarnya setiap ada kesempatan kan tetap menengok orang tuanya di sini. Nah itulah di tahun 43 ayahandanya diboyong ke Jakarta oleh Bung Karno, karena Bung Karno sudah menempati rumah di Pegangsaan Timur 56 tempat proklamasi itu. Ya, akhirnya ayahanda Bung Karno wafat di Jakarta, dimakamkan di Jakarta, yang kelak kemudian hari ketika pemugaran makam Bung Karno dikumpulkan dari satu seperti sekarang ini.
Selanjutnya setelah menjadi presiden, Bung Karno ya saya kunjung di sini karena bagaimanapun juga ibundanya berada di tempat ini. Setiap tahun bahkan bisa setahun 2 kali menemui ibundanya untuk bersujud ya kepada ibundanya. Ya sampai itulah seterusnya. Nah tentang rumah ini akhirnya kenapa hanya menjadi milik Ibu Sukarmini kakak Bung Karno, karena tahun 63 Bung Karno lewat surat daripada sekretaris negaranya melepaskan hak warisnya untuk diserahkan keseluruhannya kepada Ibunda Soekarno. Sehingga akhirnya Bung Karno ya dengan melepaskan hak warisnya ini otomatis ini menjadi milik kakaknya. Sehingga proses peralihan daripada rumah ini dari keluarga Ibu Sukarmini ke pemerintah kota ya karena dengan cucu-cucu daripada Ibu Sukarmini yang selesai sekitar akhir November 2011 dan sehingga tanggal 7 Januari 2012 rumah ini dibuka untuk umum sampai dengan Bapak. Okay, that is sorry. This is Mr. Madiono who has told me about what is Bukarno's house it is. Okay, stay with me. Roddy, let's go inside. I will show you what the thing and the part of house in the Bukarno's house. Okay, let's inside. Mas. Okay, now we are in the living room of Bukarno's house. Okay, for it I will show you the Bukarno's bedroom. Okay, please. The Bukarno's bedroom. Jadi, what's that? The cooking source. What's that? Okay, and this. Okay, and in the living room. Okay, yeah, I will show you in the picture. What is this? There are many pictures of Bukarno. Oh, you can see. Can you see? But don't see it. Don't sit on the chair. This for reason, yeah. Don't sit on the chair. Now we have the main room. I think it's enough for me. I'm so sorry. I have mistaken. I go to from the first time until the last time. That is a story of Bukarno's house. Okay, still remember with me, Mat Rondi. Okay, next time. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bentar. Bentar. Bentar, serius.